Salam Rahayu, salam budaya Jawa. Selamat datang kembali di channel Bagaskoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang satu suro. Satu suro yang sebenarnya adalah tahun Jawa, yaitu tahun Saka, jatuh pada tanggal 10 setelah satu suro atau satu Muharram yang kita kenal saat ini. Kenapa bisa seperti itu? Satu suro akhirnya menjadi satu dengan satu Muharram. Itu dikarenakan pada saat itu raja dari Sultan Agung yang memerintah kerajaan Mataram Islam mengalami kegagalan dalam penyerangan ke Batavia. Kegagalan dua kali itu dikarenakan masih belum bersatunya rakyatnya di Pulau Jawa ini, di mana salah satunya adalah di pesisir sudah berkembang agama Islam, sementara di bagian tengah Hindu, Buddha juga berkembang dengan pesat. Di bagian selatan banyak yang masih menganut ajaran Jawa atau kejawen. Ya. Karena kegagalan tersebut dalam penyerangan ke Batavia, Sultan Agung berinisiatif untuk menyatukan satu Muharram dengan satu suro yang berbeda 10 hari, di mana satu Muharram jatuh pada tanggal 1 Muharram, satu suro jatuh pada 10 tanggal 10 di bulan suro. Kita ketahui bahwa penanggalan Jawa itu dimulai dari pasaran Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Saat ini tahun baru Saka atau tahun baru Jawa sudah berumur sekitar 1957. Bila ditelusuri dari manuskrip yang ada yang pernah diketemukan, satu suro sendiri itu adalah lebih dari sebelum Masehi adanya. Hanya saja pendokumentasian tidak sebaik dan secanggih peradaban barat yang sudah ditemukan terlebih dahulu. Adapun makna satu suro bagi orang Jawa yang sebetulnya jatuh pada malam ini, persis malam Jumat Kliwon. Karena satu suro jatuh pada Jumat Kliwon, kalau pada penanggalan Masehi itu jatuh pada tanggal 27 Juli. Ya. Makna satu suro dimaknai oleh orang Jawa sebagai hari yang malam yang suci, penyatuan antara makrokosmos dan mikrokosmos, di mana zat badan ini yang selama ini dianggap kotor itu disucikan, ditandai oleh penjamasan pusaka-pusaka. Itu sendiri sebetulnya adalah pengejawantahan dari diri manusia. Pusaka adalah piandel bagi orang Jawa yang kalau tidak dibersihkan seperti juga tubuh kita, pasti akan melakukan banyak kesalahan atau dosa. Ya.
Orang Jawa dahulu setiap malam satu suro itu sudah mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam ritual. Seperti sudah kita saksikan di Solo itu ada kirap pusaka, baik yang dilakukan oleh Keraton Solo Kasunanan Surakarta Hadiningrat maupun oleh Pura Mangkunegaran. Pada malam satu suro biasanya orang-orang Jawa melakukan laku. Laku apakah itu berpuasa mute, berpuasa bisu, tidak berbicara, atau berpuasa untuk tidak memikirkan hal-hal keduniawian. Ya. Pertanyaan tentang satu suro ini memang banyak yang mengkaitkannya dengan hal-hal mistis. Dan orang Jawa meyakini itu, bahwa dunia itu adalah terdiri dari hal-hal yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Karena itu satu suro jatuh pada setiap tanggal 10 atau 10. Itu adalah penyatuan dalam rangka manunggaling kaulolan Gusti. Ketika manusia manunggal terhadap Gustinya, dia harus dalam keadaan putih, suci, dan bersih. Ya. Itu memang akhirnya banyak orang Jawa setiap malam satu suro itu melakukan pemandian, ungkum, pensucian diri. Antara lain itu untuk membersihkan, menghadapi manunggaling kaulan Gusti. Setelah sekian lama manusia melakukan apa yang disebut sangkan paraning dumadi, mencari jati diri. Siapa sebenarnya manusia itu? Apa hakikatnya hidup di dunia? Dan apa tujuannya hidup itu sendiri? Laku keprihatinan tiap satu suro itu bermakna sangat baik, seperti kita maupun agama-agama lain yang selalu memiliki juga hari-hari yang baik untuk mensucikan diri. Karena itu saya mengucapkan Mangayu Bagyo Satu Sura 1957. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi Nireng Sampikolo. Salam budaya Jawa.